Kiai ya? Apa sih kiai itu? Allahumma astur uyuba syaikhina ana. Amin. Allahumma astur. Istighfar bagi diri kita, banyak istighfar untuk diri kita dan istighfar bagi kedua orang tua kita. Info terakhir di musim dingin nih. Sadobi ini ada yang nanya nih agak menggelitik nih. Gimana nih? Aduh, kiai ya? Apa sih kiai itu? Kalau pesantren nggak ada kiainya emang kenapa? Mungkin kayaknya nggak ngerasa kiai ya? Nggak ngerasa kiai. Kiai kan ya sosok yang ditokohkan, yang disebut paling alim, disebut paling disepuhkan lah. Oke, dalam segala hal ya? Dalam segala hal. Kalau di pondok pesantren Nurul Fajri katanya cuman ada satu kiai. Apakah memang sengaja diformasikan seperti itu atau nanti akan merekrut kiai lagi gitu? Iya. Ada aja gimana? Spill dong. Ya sudah, gini aja lah. Saya dan Ustadz Robi kita flashback ke 2 bulan atau 3 bulan ke belakang mungkin ya? 2 bulan tak? 2 bulan. Jadi bertepatan mungkin dengan pertanyaan ini karena memang mohon maaf ya agak telat jawabannya juga ya. Padahal pertanyaan ini sudah berjalan sudah ada 2 bulan atau sebulan sebelumnya ya kayaknya ini. Itu nggak lama lah pokoknya setelah terjadinya obrolan ringan Kiai Nurul Fajri ya Abi Zidni. Tapi itu bukan ke saya, antum yang ngalamin ya. Oh, sama yang pertama didatangi kan antum. Ceritanya gimana dulu? Karena ceritanya biar ana ngebantuin ngerekrut antum. Awalnya ke antum adalah ingin mengadakan pimpinan atau tadi membentuk formasi kiainya 3. Intinya gitu kan? Iya. Cuma saya dan Ustadz Robi akhirnya berdiskusi. Kalau ada 3 pimpinan menurut Al-Fakir ya, waktu itu disetujui antum juga kan? Rasa-rasanya nggak etis. Kenapa nggak etis? Karena mau bagaimanapun eksekutif itu harus satu. Adapun kita adalah kalau ini mah rekanan atau sebagai jubir lah mungkin, atau sebagai Dewan Pertimbangan kali ya. Dewan Pertimbangan kali. Maka kita bersepakat untuk mengganti nomenklatur kiai dengan wakil pimpinan. Wakpim. Ada lagi istilahnya, ya udah aja kita bentuk dewan kiai yang unsurnya itu pimpinan dan 2 wakil pimpinan, yakni Al-Fakir sendiri dan Al-Mukarram Syekhuna Al-Maghfurlah Ustadz Robi dan saya intinya. Jadi intinya kalau formasi awal Kiai sudah sangat baik sekali dan berinisiatif ingin membentuk formasi 3 ya tadi. Begitulah. Ada tambahan Tatat? Itu gimana tuh? Tahu ini pertanyaan teh. Ya enggak lah, enggak apa-apa. Biar tahu juga di luar barangkali terkesan gitu Mahad ini tuh dimonopoli oleh keluarga gitu barangkali. Enggak. Ini Mahad sangat buka welcome sekali buat siapa yang mau ikut berjuang bareng-bareng sama kita. Mahad ini insya Allah selalu membuka pintu. Luar biasa. Dan kita membutuhkan orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang memiliki kapasitas. Ayo silahkan gabung bareng-bareng sama kita di sini. Ya, bagaimana caranya agar kita tidak lagi melihat aib-aib guru kita, agar kita bisa mendapat berkah para guru kita. Aduh, Ustadz Robi, antum nih yang kayaknya punya formulanya nih. Allahumma astur uyuba syaikhina ana. Amin. Allahumma astur uyuba syaikhina ana. Allahumma astur uyuba syaikhina ana. Kayaknya doa ini juga nih. Kobil tuh saya udah bilang Kobil tuh dulu. Kobil tuh. Ya namanya manusia
siapapun dia, apapun profesinya pastilah memiliki kekurangan. Nggak ada yang sempurna manusia kan. Begitupun juga dengan ustadz, begitupun juga dengan guru. Ada kalanya sifat basyariahnya itu muncul. Semakin lama kita bermuasyarah, bermuamalah dengan guru-guru kita, maka otomatis kita juga akan mengetahui lebih banyak hal-hal pribadi yang menurut kita mungkin kurang enak dilihat. Ya namanya manusia. Maka di antara nasihat yang kita dapatkan dari guru-guru kita mengenai hal seperti ini adalah pertama tadi, tutup pandangan ketika kita melihat guru kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita itu kurang baik. Tutup pandangan itu. Biar apa? Biar kita tidak terkontaminasi dengan apa yang kita lihat yang mungkin bisa saja apa yang dilakukan oleh guru kita itu sekedar untuk menguji kita. Iya. Untuk menguji, ngetes kita seperti apa nanti akhlak kita ketika tahu kalau gurunya berbuat seperti apa. Seperti apa nanti perilaku kita kalau sudah tahu kalau gurunya itu melakukan apa. Jadi diuji, di antara ujian yang diberikan guru adalah memperlihatkan sesuatu yang mungkin secara zahirnya itu bernilai kurang, bernilai aib. Itu yang pertama, kita selalu berhusnudzon. Ini bukan sesuatu yang yang memang sengaja, atau ini memang sengaja dikerjakan agar mengetes kita, nguji kita. Kemudian yang kedua juga, sebisa mungkin ketika kita berguru kepada seseorang, untuk selalu menghindar sekiranya kita itu tidak ada keperluan yang doruri, ada keperluan yang mendesak, maka lebih baik bagi kita untuk tidak membersamai guru kita. Seandainya yang ditakutkan kalau kita bersama selalu dengan guru kita, maka kita tidak bisa menjaga kita tidak bisa menjaga hati kita, akan rusak hati kita misalkan. Maka selesai kita mengambil manfaat, ngambil ilmu, kita kemudian insirop. Karena mungkin bisa saja lamanya kita berada di sisi guru kita itu membuat guru kita nggak betah. Mungkin saja hal ini bisa terjadi. Ala shawab, dan ini juga diantara yang pernah Al-Fakir dapatkan dari salah seorang guru Al-Fakir. Kalau kalian sudah selesai belajar, kalau kalian sudah selesai ngambil apa yang kalian butuhkan, gak usah berlama-lama, maksudnya langsung aja kalian boleh pulang. Karena ya memang guru Al-Fakir ini tidak bisa basa-basi gitu, jadi kurang, maksudnya kitanya kadang jadi kaku sendiri. Dan yang terakhir mungkin tadi itu, banyak-banyak doa, Allahumma astur uyuba syekhina anna. Dan itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Imam Haddad dalam Adab Sulukil Murid. Beliau ketika menjelaskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, beliau memberikan salah satu doa yang bisa diamalkan. Allah, tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami, supaya apa? Kita tetap mendapatkan keberkahan. Karena berkah itu asalnya dari hati. Kalau hatinya sudah jelek, gimana berkah mau dapat? Wallahu alam. Ya. Nggak banyak sih kalau untuk masalah pandangan kita terhadap aib guru kita. Yang pertama betul husnudzon, karena husnudzon itu merupakan perintah Allah sendiri, dan juga ajaran daripada Rasulullah, dibawa oleh para ulama juga. Dan husnudzon kepada Allah itu jauh lebih utama. Yang keduanya husnudzon kepada sesama hamba Allah. Siapapun kita, peran apapun kita semuanya adalah hamba Allah. Maka berhusnudzon, mau itu kepada anak kecil, mau itu kepada orang dewasa, bahkan kepada guru kita, ditambah karena kita mengharapkan keberkahan, maka bangun sikap husnudzon, terapkan sikap husnudzon itu sebisa mungkin dalam keadaan hal apapun. Dan itu tidak rugi loh. Karena berangkat dari prasangka yang baik,
sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita sangkakan, itu tetap akan dipahalai. Yang pertama itu. Ma khobaman ahsanadzon. Ya. Nggak akan sia-sia artinya. Bagi siapapun yang berlaku atau bersikap husnudzon, apalagi kepada gurunya. Yang kedua, hendaknya tidak memasang atau memberlakukan standar ganda. Jadi dia menganggap gurunya ingin disamakan seperti malaikat, ya, atau ingin menerapkan gurunya itu dengan standar para nabi, para rasul, ataupun para ulama-ulama salaf yang soleh-soleh terdahulu, salafus soleh. Walaupun pasti semua guru, semua kiai, semua ustadz itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik dan ingin memberikan yang terbaik bagi muridnya. Nah, kita selaku murid, kita sebagai seorang santri, maka hendaknya kita tidak menerapkan standar ganda. Supaya apa ya tadi, terhindar dari sikap suudzon, ya, dari berburuk sangka atau memandang aib gurunya gitu. Kalau Ustadz Robi bilang, terkadang unsur basyariah, bukan unsur basyariah karena memang kita manusia, ya. Khalayak manusia biasa ya nggak akan bisa berbeda dari manusia-manusia yang lainnya, akan sama. Jadi dari menerapkan standar ganda ini akan merumitkan diri kita sendiri, sehingga guru kita ini harus jauh dari cacat. Nah, maka kalau sudah terjadi, sekalipun ada aib ataupun keburukan, memang syariat juga yang memerintahkan untuk menutup aib dari gurunya. Kalau bisa bahkan menghilangkan aib atau pandangan buruk kepada gurunya dari dirinya sendiri, sebelum dia melakukan hal yang besar, yang lebih besar, yaitu tidak menceritakan keburukan gurunya kepada orang lain. Dia mencoba bagaimana menghapus dulu pandangan buruk terhadap gurunya. Jadi itu yang mungkin yang pertama tadi, berhusnudzon betul karena memang perintah Allah. Yang keduanya juga jangan menerapkan standar ganda kepada gurunya, karena nanti dia akan sulit bersosialisasi kalau dia mempunyai standar yang agak rumit. Mungkin dia harus berteman dengan malaikat kayaknya. Itu mungkin kalau simple al-fakir ya. Tapi tetap bagi para guru juga harus ada pesan. Artinya mereka yang berkecimpung dalam dunia keilmuan, yang dia menjadi seorang uswah, dia harus memberikan yang terbaik dan belajar menjadi seorang pemimpin atau jadi kiai ataupun jadi ustadz, jadi pengajar, jadi murabbi yang memberikan uswah hasanah kepada para santri. Jadi dua-duanya memang perlu ada ketersalingan. Itu mungkin Mas. Ini adakah amalan biar anak betah di pondok dan menjadi anak hebat? Hebat kayak Superman kali tadi. Hebat kayak Superman ya. Ini standarnya udah standar kayak malaikat lagi nih. Standar ganda nantinya nih. Sadrowi, gimana nih? Antum aja. Koda. Apa ya? Biar anak betah. Kalau kita berkaca kepada orang tua kita dulu sih sebetulnya apa? Dan memang semua anak juga nggak betah. Antum awal mondok betah nggak? Iya. Pengen balik ya? Pengen balik. Nah, sukses dan tidaknya yang pertama kita harus yakin dulu qada, qudrat, iradat Allah ya, untuk menghendakikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Termasuk tafaquh fiddin itu kan lamanya mencari ilmu. Lamanya mencari ilmu ya betah. Dan betahnya juga itu berarti ditakdir sama Gusti Allah. Itu yang pertama yang harus diyakini. Jangan berputus asa atau walatai asu gitu. Apabila anak kita memang ditakdir untuk tidak berkecimpung lama di dunia pesantren atau tidak betah, jangan berkecil hati. Selagi anak kita memang sudah pernah mondok, mungkin berkahnya ada. Tapi bagi orang tua juga ini pesan penting. Jangan beranggapan bahwa dengan cara memasukkan anak ke pesantren, kewajiban orang tua sepenuhnya sudah lepas. Artinya dia hanya berpikir tentang kewajiban memenuhi nafkahnya dari biaya pesantren, uang makannya, jajannya, dan lain sebagainya. Mungkin dari mengedukasi anak-anak kita, gugurlah kewajiban para wali santri. Mungkin, karena dia sudah gantikan dengan kebutuhan pokok bagi santri-santrinya atau bagi anak-anaknya. Dan uang jajannya, kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Termasuk untuk membiayai para ustadznya. Itu mungkin salah satu gantinya daripada kewajiban sebagai seorang tua yang mestinya dia yang harus mendidik anak-anaknya. Nah sekarang orang tua lantas harus lepas begitu saja? Oh tidak.
Yang pertama, memohon kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar anaknya diberikan rasa betah, ya. Mutmainan, ya, fisakan au fil ma'had, betah di pondok, di maskan, dan dia nggak ada keinginan untuk keluar. Ya doa orang tua, karena orang tua juga doanya itu beda dengan doa orang lain kepada anaknya, pasti jauh lebih diijabah. Maka bagi para orang tua, jangan lepas tangan setelah memasukkan anak ke pondok. Harus ada keterpautan hati dengan Gusti Allah di sepertiga malam atau pasca sholat wajib, ba'da sholat sunnah. Sempilkan doa-doa kita bagi anak-anak kita agar diberikan rasa betah. Itu penting juga. Yang keduanya, istighfar bagi diri kita, banyak istighfar untuk diri kita dan istighfar bagi kedua orang tua kita. Bisa jadi anak itu kan adalah terah daripada orang tuanya, yang mungkin kita juga ketika masa-masa sebelum jadi orang tua mengalami nakalnya bagaimana, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yang walaupun mungkin orang tua kita sudah memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, memaafkan dosa-dosa kita dulu ke orang tua, tapi tetap doakan kedua orang tua, bisa jadi itu wasilah keberkahan bagi anak kita juga nanti dan duriah-duriah kita agar dia betah di pondok pesantren. Itu mungkin walaupun jawabannya kurang tepat barangkali, Ustaz Robi ini yang paling akmal kayaknya. Akmalul jawab nih kayaknya. Ustaz. Bagaimana? Apakah ada amalan ya? Pertanyaannya amalan. Iya. Amalan. Mungkin pertama yang bisa dilakukan sebelum mengamalkan amalan-amalan yang lain adalah mantapkan niat dulu. Ketika orang tua memiliki keinginan untuk memondokkan anaknya, masukkan anaknya ke pondok pesantren, yang mantap dulu niatnya. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, man fataha ala nafsihi babaniyatin sholihatin fatahullahu lahu sab'ina baban min abwabi taufik. Siapa orang yang membuka kepada dirinya satu pintu niat yang baik. Orang tua pingin anaknya mondok, pingin anaknya belajar agama, niat baik, maka pasti akan Allah bukakan 70 pintu daripada pintu-pintu taufik. Kemudian yang kedua, mungkin kita muhasabah, kita introspeksi. Karena terkadang bisa jadi anak nggak betah di pondok itu justru karena orang tua. Nah, terkadang orang tua ini ketika anaknya di rumah diberikan semua sesuatu, fasilitas, hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Sehingga ketika anak ke pondok, ia menginginkan hal-hal yang ada di rumah. Jelas kalau seperti itu gimana mau betah di pondok? Yeah. Banyak nih ketika santri liburan, di rumah mendapatkan apa yang diinginkan. Ada ini, ada itu. Kemudian ketika pulang lagi ke pondok gak betah. Jadi mungkin kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai anak kita gak betah di pondok itu ternyata gara-gara kita. Sendiri. Bahkan dulu ceritanya guru-guru kita dulu, diantaranya yang membuat betah di pondok gak betah di rumah. Tapi sempet sih ngerasain itu, Tad. Anak lebaran aja nggak pulang, Tad. Anak lebaran di pondok, liburan puasa di pondok. Di rumah itu dimarahin ibu. Disuruh ini, disuruh itu kan rata-rata gitu. Mending di pondok. Bebas. Santri-santri yang lain pulang, kita mukim di pondok. Nah, jadi bagaimana cara kita orang tua agar anak kita betah di pondok? Mungkin itu pertama, kita niat yang mantap. Ketika anak ngadap, misal anak ngadu ada masalah ini, ada masalah itu, maka jangan jangan terlalu mentah. Biarkan anak menghadapi masalahnya sendiri. Biarkan anak dewasa, biarkan anak belajar, biarkan anak capek, biarkan anak sakit, biarkan anak pusing. Kita menginginkan anak kita tumbuh, malah kita yang ngahieman. Iya, benar. Menaunginya. Ya, benar. Ya, jadi ya Allah alam, bisa sebetulnya banyak yang bisa kita amalkan, bukan sekedar doa-doa saja. Aurat aja ya. Aurat aja, tapi lebih kepada amal praktek. Iya. Apalagi kalau dibarengi ya tadi mungkin sholat atau doa-doa pasca sholat kita kirimkan, pautkan hati kita dengan Allah amalannya. Itulah.